Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang cara membaca surat An-Nasr. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa membaca Al-Quran Surat An-Nasr sesuai dengan tajwid Al-Quran yang baik dan benar ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk langsung ke videonya. Pertama-tama kakak akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wajah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, itu adalah cara membaca surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Baik, selanjutnya kita akan belajar cara membaca surat An-Nasr ayat per ayat. Dimulai dari ayat yang pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Penjelasannya, di situ ada huruf za, ya. Hukumnya adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan, ya. Idza, kemudian jaa, ya, itu nama hukumnya adalah mad wajib muttasil. Ya, di situ ada mad tabi'i dari huruf ja, kemudian bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, sehingga dinamakan mad wajib muttasil, panjangnya 5 sampai 6 harokat. Jadi harus dibaca panjang. Jaa. Kemudian selanjutnya nasrullahi. Ya, itu huruf sod. Ya, huruf sod beda dengan huruf sin. Ya, nas itu mulutnya harus agak monyong sedikit. Nasrullahi. Nah, di situ ada huruf alif lam. Alif lamnya adalah alif lam syamsiyah. Ya, jadi langsung masuk ke huruf setelahnya yaitu huruf lam. Ya, nasrullahi. Di situ ada lafaz Allah, ya. Lamnya dibaca panjang, namanya mad tabi'i juga, panjangnya 2 harokat. Kemudian wal fath, situ ada alif lam, ya. Alif lamnya disebut alif lam qamariyah karena alif lamnya harus dibaca dan bertemu dengan huruf fa, ya. Jadi wal fath, ya. Haknya di terakhir harus terbaca, ya. Jadi haknya seperti nafas biasa. Ya, jadi kalau dibaca dari awal, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu cara membaca surat An-Nasr ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang kedua, kita akan menemukan kalimat seperti ini. Cara membacanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penjelasannya, yang pertama kalimat wa ra'aita. Di situ ai dibacanya, tidak boleh ae, ya, tapi ai, wa ra'aita. Kemudian di situ pada kalimat an-nasa wa ra'aitan nasa ada alif lam, namanya adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf setelahnya yaitu huruf nun. Nah, di huruf nun itu ada nun bertasydid, hukumnya adalah gunnah.
Jadi nunnya harus didengungkan dan ditekan dulu. Wa ro'aitan nasa, jangan langsung. Nah, huruf na-nya juga harus dibaca panjang, hukumnya adalah mad tabi'i. Kemudian yang selanjutnya, yadkhuluna. Di situ ada dal sukun, hukumnya adalah qalqalah sugro. Qalqalah itu artinya mantul dan sugro itu kecil karena berada di tengah kalimat. Yade, jadi harus dibaca pantul, ya. Yadkhuluna, lu itu dibaca panjang, namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat saja. Kemudian yang selanjutnya, fi, ini juga sama, dibaca panjang 2 harokat, namanya adalah mad tabi'i. Kemudian i juga sama, itu mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya, nillahi, di situ ada alif lam, namanya adalah alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya tidak dibaca, tapi langsung masuk ke huruf lam yang setelahnya. Di nillah, la-nya dibaca panjang 2 harokat, namanya adalah mad tabi'i. Kemudian afwaja, di situ ada wa, dibaca panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i juga. Kemudian di akhir yang seharusnya dibaca jan, tapi karena disukunkan atau di akhir kalimat berubah menjadi mad iwad. Jadi dibaca panjang 2 harokat, tidak dibaca afwajan, tapi afwaja. 2 harokat saja cukup, tidak boleh terlalu panjang. Jadi cara membacanya kalau dari awal, waro'aitan saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu adalah cara membaca surat An-Nasr ayat yang kedua. Selanjutnya di ayat yang ketiga kita akan menemukan kalimat seperti ini. Cara membacanya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Cara membacanya, fasabbih. Di situ ada huruf ba berharokat tasydid, ya. Jadi ba-nya harus ditahan dulu. Kemudian ha sukun, ha-nya ha kecil, ya, bukan ha besar. Jadi ha-nya seperti nafas saja biasa. Fasabbih. Kemudian bihamdi, ha-nya juga sama, ha kecil. Ya, kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf dal, namanya adalah izhar syafawi. Jadi mimnya harus dibaca jelas. Jangan mantul juga ya, karena itu bukan huruf qalqalah. Jadi jangan bihamdi, tidak boleh. Harus bihamdi. Ya, mimnya dihabiskan dulu. Kemudian robbika, di situ ba-nya juga ba sukun, jadi harus ditahan dulu. Kemudian wastaghfir. Di situ ada tanda alif setelah harokat fathah, tapi tidak perlu dibaca panjang. Jadi huruf wa-nya langsung masuk ke huruf sin. Was, ya. Kemudian tau, di situ ghain bukan huruf qalqalah, jadi jangan dipantulkan. Jangan tag, tapi tag. Kemudian fir, ya. Di situ ro-nya harus kecil, tipis, ya. Ro-nya ro tipis. Nah, kemudian ha di akhir yang harusnya dibaca hu, tapi karena disukunkan, ha-nya menjadi sukun, tapi harus tetap terbaca, ya. Wastaghfir. Kemudian yang selanjutnya, inna. Nah, di situ ada nun tasydid, hukumnya adalah gunnah. Jadi nunnya harus didengungkan dan ditahan dulu. Jangan langsung innahu, tapi innahu, ya. Di situ nunnya harus terdengar dulu dengungnya. Kemudian hu itu adalah mad silah qasiroh. Jadi dibaca panjang pada huruf ha pengganti domir huwa. Ya, jadi ini namanya adalah mad silah qasiroh. Panjangnya 2 harokat saja. Huruf waw di sana adalah pembantu saja. Ya, sebenarnya tidak ada. Tapi untuk membantu dan mengingatkan bahwa di huruf ha-nya harus dibaca panjang. Kemudian ka itu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian tawwa, wawnya tasydid, ya, ditahan dulu. Kemudian wa-nya dibaca panjang, namanya mad tabi'i juga, panjangnya 2 harokat. Kemudian di akhir ada ban, yang harusnya dibaca seperti itu, tapi karena disukunkan di akhir ayat atau di akhir kalimat,
maka berubah menjadi mad iwad. Panjangnya 2 harokat. Ya, jadi tidak dibaca ban, tapi dibaca ba, panjang 2 harokat. Jadi cara membacanya dari awal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu adalah cara membaca surat An-Nasr ayat yang ketiga. Oke adik-adik, sekarang kita akan coba baca surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke, adik-adik, itulah dia video cara membaca surat An-Nasr. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa membaca surat An-Nasr dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir dengan tajwid Al-Quran yang baik dan benar ya. Oke, itu saja video yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.